perjalanan iman orang Kristen. Sampai akhirnya kita membaca Yosua pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 ini pasal berat sebenarnya. Amat sangat sulit untuk dikotbahkan ini, Pak Dokter ini. Karena ada satu orang di dalam pasal 2 ini yang ini sangat susah untuk dibahas secara teologi ya, karena dia ini adalah seorang pelacur, ya, orang Sunda. Nah, bagaimana kita akan mengangkat ini dalam perspektif iman Kristen dengan orang yang punya background sangat amat susah untuk diterima secara iman Kristen. Yang lebih susah lagi ketika Rahab terpilih menjadi salah satu rencana Tuhan untuk lahirnya Yesus Kristus. Boleh ada yang bacakan Matius pasal 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Ya, ada seorang yang kita baca dari tadi sebagai seorang Sunda, pelacur, tapi namanya tercantum dalam Matius 1 dengan judul perikop Silsilah Yesus Kristus. Makin rumit juga ini persoalan. Kenapa orang seperti Rahab tiba-tiba masuk dalam jalur keturunan juru selamat dunia? Ini rencana Allah yang susah sekali untuk kita mengerti dengan akal sehat. Tapi Rahab ada dalam silsilah Yesus Kristus. Ya, ini kakek buyut dari Raja Daud, ya. Karena ayat 6 Isai memperanakan Raja Daud, ya, raja yang sangat terkenal, penulis pasal terbanyak di Perjanjian Lama. 150 pasal Mazmur. Ada Oma yang di atas diberi nama Rahab, dengan profesi yang sulit sekali kita terima. Seorang Sunda atau seorang pelacur. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya coba sedikit saja membawa kita mengerti bahwa Rahab melakukan sebuah hal yang bagi Tuhan itu adalah sebuah tindakan iman. Mengapa? Ya, kita tahu dia ini bukan orang Israel. Dia orang bangsa penyembah berhala, bangsa Kanaan. Tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah, tidak takut kepada Allah, ya. Bukan keturunan Israel. Jadi ada yang bilang wajar kalau profesinya begitu di dalam kumpulan orang-orang penyembah berhala. Tapi ada juga beberapa penerjemah Alkitab memberikan penjelasan bahwa Rahab bukan memiliki profesi sebagai pelacur secara menetap, tapi di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apalagi seorang wanita. Dan ada beberapa penerjemah Alkitab memprediksi bahwa Rahab adalah seorang janda muda, maka dia tidak punya modal atau tidak punya tumpuan untuk menghasilkan selain melacurkan diri. Karena waktu itu perempuan itu tidak pernah dianggap, tidak memiliki power, tidak punya jabatan, tidak punya akses keuangan. Dia bergantung penuh kepada suami. Dan ketika dia menjadi seorang janda, dia kehilangan semua pegangan hidup. Jadi Rahab pernah akhirnya melacurkan diri. Tapi dari beberapa ayat yang kita baca, bagaimana cara dia menyembunyikan dua pengintai dengan menutupnya dengan beberapa jerami dan menurunkannya dengan kain. Ada beberapa penerjemah Alkitab memberikan beberapa clue atau boleh dibilang terjemahan. Rahab juga bekerja dengan jerami, dengan kain-kain yang dia pakai untuk menyelamatkan pengintai. Maka dia punya sebuah usaha kecil-kecilan, ya, untuk
melepaskan diri dari status awal dia, ya, yang pernah melakukan menjual diri dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rahab adalah tindakan iman. Mengapa saya katakan tindakan iman? Karena dari awal ketika dia berjumpa dengan dua pengintai ini, Rahab dengar tentang semua perbuatan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa-bangsa sebelumnya itu dikalahkan. Berarti ini gosip beredar di mana-mana. Ya, bagaimana Tuhan Allah membela Israel di padang gurun, memberi makan, menyertai, dan sebagai banyak sekali mujizat-mujizat yang kita dengar ketika Israel melewati padang gurun terdengar di telinga Rahab. Makanya dia sempat bilang, Tuhanmu itu Tuhan yang hidup. Ini adalah sebuah pengakuan dari mulut seseorang yang punya background yang begitu rusak, tapi percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Itu sebabnya dia punya tindakan untuk menyelamatkan dua pengintai ini. Dan bagi Tuhan Allah, ini adalah sebuah tindakan iman. Percaya bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan bertindak menyelamatkan dua pengintai. Kalau bukan karena percaya, tidak mungkin ada tindakan. Kita semua ada di sini karena iman kepada Yesus Kristus. Tidak mungkin orang datang beribadah, baca Alkitab, memuji, menyembah tanpa iman. Karena kita berkata, tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan tindakan iman inilah yang tercatat di Alkitab, bahkan Ibrani, ya. Sekali lagi, kitab Ibrani kembali membuat Rahab tertulis lagi. Mari kita baca. Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani 11 ayat 31, kita baca 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan saudara itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena dia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan pandang. Profesinya masih tercatat, Ya. ya. Tapi dia dikenang sebagai, dari Ibrani pasal 11, judul perikopnya di situ disebut saksi-saksi iman. Dia ada setara dengan Abraham, dia setara dengan Musa, ya, dia setara dengan nabi-nabi besar di Perjanjian Lama, ya. Dia setara dengan orang-orang yang hebat dipakai Tuhan. Padahal dia adalah perempuan sundal. Tapi saya senang bagaimana Ibrani mengungkapkan tentang seorang Rahab, dimulai dengan dua kata, karena iman. Ya. Tidak diungkit sejak awal tentang profesi dia, ya. Tidak ungkit apa yang dia kerjakan sebelum dia menyelamatkan para pengintai, tapi kitab Ibrani langsung menulis karena iman. Luar biasa, ya. Berjejer dengan orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Padahal kita tahu dia punya banyak sekali masa lalu yang gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maka dari sini kita bisa melihat bahwa iman adalah sebuah hal yang penting untuk kita pegang sebagai orang-orang percaya, karena keselamatan tidak lahir dari usaha berbuat baik. Keselamatan tidak lahir dari upaya kita untuk menyogok Tuhan dengan banyak memberi, dengan banyak berbagi, dengan banyak menabur. Kita semua senang memberi, kita senang berkorban, kita senang membantu orang lain. Semua bukan kita kerjakan karena kita melihat itu adalah cara untuk supaya Tuhan tambah perhatian, tapi semua kita lakukan karena iman.
Jadi kekristenan adalah perjalanan iman. Dari cerita ini kita mengerti bahwa Rahab masuk dalam jajaran saksi-saksi iman karena sebelum tindakan dia menyelamatkan dua pengintai, dia percaya Allah Israel adalah Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ayat pasal 3 dari Yosua berbicara tentang tabut Allah, ya. Tabut Allah dilambangkan sebagai kehadiran Tuhan. Di mana ada tabut Allah, di situ ada kehadiran Tuhan. Di zaman Perjanjian Lama, Tuhan menampakkan diri melalui hal-hal dari luar, ya. Tabut perjanjian, ya. Di perjalanan bangsa Israel juga kita melihat Allah menampakkan diri sebagai tiang awan dan tiang api. Tapi kita bersyukur di dalam perjanjian baru Allah tidak lagi bergerak dari luar. Dia tinggal di hati kita dalam pribadi Roh Kudus. Bahkan sebelum orang tahu berdoa penyertaan Tuhan, biasanya kan orang suka berdoa, Tuhan sertai kalau keluar kota, atau kalau naik kapal, atau naik pesawat. Kita semua ingat untuk berdoa supaya Tuhan sertai. Tapi jauh-jauh sebelum orang tahu berdoa supaya Tuhan sertai, Tuhan sudah berjanji kepada murid-muridnya ketika dia terangkat ke surga, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Jadi sebelum orang tahu berdoa tentang penyertaan Tuhan, berdoa di kapal, di pesawat, di mana-mana, Tuhan sudah berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Artinya bahwa penyertaan Tuhan adalah inisiatif dia sendiri. Bahwa Tuhan mau menyertai kita. Kita berdoa minta penyertaan, tidak membatalkan Tuhan menyertai kita. Kita lupa berdoa, tidak menggagalkan Tuhan menyertai kita. Tapi kalau orang berdoa adalah wujud ucapan syukur, karena Tuhan sudah berjanji Dia menyertai kita semua. Dan Allah Immanuel bukan cuma sekedar Tuhan beserta kita, ya. Immanuel juga artinya Tuhan tinggal di dalam kita, beserta kita dan tinggal di dalam kita. Nah, ketika Dia berjanji bahwa Dia tinggal di dalam kita, maka lihat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel melewati Sungai Yordan. Sebuah hal yang dahsyat dan luar biasa terjadi, dan percayalah sampai dengan hari ini penyertaan Tuhan atas hidup kita semua tetap luar biasa. Walaupun di padang gurun, walaupun melewati banyak persoalan, Dia tetap Allah yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah membiarkan kita, yang tidak pernah melupakan kita. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya, dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Tanah perjanjian bagi bangsa Israel adalah Kanaan. Tanah perjanjian bagi kita adalah hidup kekal, bukan dunia ini, ya. Cuma menumpang orang di dunia ini. Tapi tanah perjanjian yang sesungguhnya adalah hidup kekal. Sampai kepada saat dimana kita menuju hidup kekal, percayalah penyertaan Allah Immanuel tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam banyak pergumulan hidup, dalam banyak persoalan hidup, Dia tetap Immanuel. Saat susah Dia adalah Immanuel, saat senang Dia adalah Immanuel. Percayalah, Tuhan tidak berubah. Kita kadang merasa butuh Tuhan kalau ada masalah. Manusiawi. Orang kalau lagi senang kadang lupa Tuhan. Ada yang bilang begini, bagus kita dikasih persoalan, karena persoalan itu adalah cara Tuhan memalingkan fokus kembali kepada Dia. Tapi kadang-kala orang Kristen kalau masalah kecil, dia juga nyata terlalu butuh Tuhan. Kalau cuma masalah 1 juta ya butuh Tuhan. Nanti kalau sudah bunyi M, nah itu baru berlutut, berdoa, dan cari Tuhan. Ada teman bilang begini, kita kalau 1 juta boleh kita cari. Nah kalau 1 M mesti berdoa teman itu. Ya? Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau masalah kecil tidak butuh Tuhan, kalau masalah besar baru cari Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
masalah besar, masalah kecil, orang tetap butuh Tuhan yang besar. Ya, tidak ada cerita nanti masalah besar baru butuh Tuhan. Bahkan ada satu pendeta bilang, bahkan untuk mengedipkan mata, itu orang butuh Tuhan. Karena kalau dia sudah kedip, ternyata buka-buka, lain cerita lagi. Ada juga yang bilang kalau sakit flu, batuk, ya orang cuma butuh dekolgen, dokter. Nah kalau diagnosa seberat-berat, aduh, cari pendoa ini mesti cari tim doa ini datang ke rumah, karena berat ini diagnosa dokter. Ya, percayalah, setiap kali kita punya sakit flu dan batuk, berdoalah Tuhan sembuhkan. Minum dekolgen boleh, minum obat boleh, tapi percaya ada Tuhan di balik semua itu. Dalam masalah besar, dalam masalah kecil, kita tetap butuh Tuhan yang besar. Karena kita percaya bahwa hidup kita itu milik Tuhan, kita telah dibeli dengan darah yang mahal, kita bukan milik diri kita sendiri, kita milik Tuhan. Ada satu anak muda kemarin inbox di Facebook, dia bilang dia bersyukur karena hidup hari ini penuh dengan perubahan, banyak perubahan. Dia jadi senang bantu orang, senang melayani, senang bersaksi, ya senang untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Katanya, wih mantap, sebanyak perubahan. Ya, jadi kita akan terus memberi diri dalam pelayanan. Karena kita percaya Tuhan melihat jerih lelah kita, dan jerih lelah kita tidak sia-sia. Ya, oke, itu sangat rohani. Oke, itu sangat-sangat luar biasa kelihatannya. Tapi tahukah kita bahwa melayani, memberi, berkorban, semua hal yang kita lakukan dalam pelayanan yang kita sebut berkorban harusnya biasa. Mungkin ada yang kaget, masa biasa? So berkorban, so memberi diri, so melayani, masa biasa? Iya, karena orang hidup siapa punya? Tuhan punya. Kalau orang memberi, ya karena orang hidup Tuhan punya. Kalau orang berkorban, kan orang hidup Tuhan punya. Tapi kadang kita punya sedikit kebanggaan di balik setiap pengorbanan dan pemberian diri, dan mau dihargai, mau diperhitungkan, mau dapat tepuk tangan, mau dapat apresiasi. Padahal sebagai hamba-hamba Allah, sebagai milik Tuhan, semua orang hidup Tuhan punya. Kalau orang sampai di titik harus berkorban, sampai di titik harus memberi diri, sudahlah, memang hidup ini Tuhan punya. Teruslah berkorban, teruslah memberi diri. Bukan karena sebuah hal yang butuh diapresiasi atau butuh dapat pengakuan, tapi karena orang hidup 100% Tuhan punya. Dan kita sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Kristus. Kita masuk mungkin minggu kelima, ya. Semakin renungkanlah bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, dan hidup kita bukan milik kita lagi, milik Tuhan 100%. Banyak perdebatan tentang perpuluhan di Facebook, kita baca beberapa waktu yang lalu. Sampai akhirnya ada satu statement bilang begini, kenapa orang berdebat soal 10%, padahal 100% hidup kita milik Tuhan. Kalaupun kita mengembalikan 10% ucapan syukur, harusnya 100%. Ada seorang kaya di Alkitab yang baru jumpa dengan Yesus, tiba-tiba memberi 50%. Bukan gaji, bukan penghasilan, tapi 50% dari hartanya. Namanya Zakeus. Bahkan ketika dia bilang 50% kuberikan kepada orang miskin, masih ada 50% lagi diberikan kepada orang-orang yang pernah dia peras. Dalam hitungan detik mungkin dia mengalami penurunan harta yang luar biasa. Tapi karena dia mengucap syukur, mendapatkan anugerah, kebaikan, kemurahan dari Yesus Kristus bagi hidup dia, ucapan syukur melampaui aturan hukum Taurat 10%. Karena itulah dalam
penyertaan Tuhan, hidup kita milik Tuhan sepenuhnya. Kita bersyukur sampai hari ini kita tetap memberi diri dalam pelayanan. Kita bersyukur sampai hari ini kita diberikan kerelaan untuk berbagi, untuk berkorban, untuk melayani. Tapi jangan ada kebanggaan. Rasul Paulus mengingatkan, itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Semua hidup kita milik Tuhan. Memberi dirilah terus sebagai ucapan syukur kita milik Tuhan. Berkorbanlah terus sebagai ucapan syukur kita dibayar dengan harga yang mahal melalui penebusan Yesus Kristus. Dan percayalah, tanah perjanjian, hidup kekal, garansi. Bukan karena apa yang kita beri, tapi karena apa yang sudah Yesus beri di atas kayu salib untuk kita semua melalui pengorbanannya. Perjalanan iman bangsa Israel, perjalanan hidup bangsa Israel, biar terus menjadi perjalanan iman kita semua hari ini sampai kepada kekekalan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.